Selamat sore kaum perempuan GKP Cawang, dimanapun ibu-ibu kaum perempuan berada. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan kaum perempuan di sore hari ini. Dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Kaum perempuan yang dikasih Tuhan, di sore hari ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, diambil dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat 15 sampai dengan ke-36. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-36. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk sejenak merenungkan, membaca firman Tuhan, merenungkannya untuk kami semua bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau menolong kami di tengah-tengah keterbatasan kami, Engkau yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami beroleh hikmat, pengertian, memahami firman Tuhan, dan firman Tuhan itu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami senantiasa terus bertumbuh, hidup kami menghasilkan buah dan memuliakan nama Tuhan. Tuntun kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua Keluaran pasal 16 ayat 15 sampai dengan ke-36. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu, tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikut segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7.
Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu tempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Demikian firman Tuhan. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu lalu ramai di media sosial ataupun di negara kita ya, ketika harga minyak goreng itu cenderung melambung tinggi dan ada kebijakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu menurunkan harga minyak sampai ke angka 14.000 1 liter kalau tidak salah. Dan subsidi ataupun aturan yang disampaikan oleh pemerintah ataupun kebijakan itu memberikan aturan bahwa setiap toko ataupun usaha itu tidak boleh lebih menaikkan harga gitu ya. Pokoknya 14.000 1 liter. Dan di situ juga ada aturan bahwa keluarga itu sudah dipatok berapa liter minyak yang harus didapatkan. Jadi tidak bisa diborong semuanya begitu ya, minyaknya dengan harga yang 14.000 itu. Namun ada peruntukannya. Tapi menarik ketika saya melihat ada story di Instagram atau ya di Instagram ya, cerita-cerita di media sosial. Di situ disampaikan katanya begini, ketika ada video di supermarket ataupun di minimarket begitu mengantri minyak, kemudian di situ dituliskan, di video itu dituliskan, ayah dan anak tidak saling mengenal, ya, ataupun istri dan suami tiba-tiba tidak saling mengenal. Anak dengan istri, anak dengan ibu, anak dengan ayah tiba-tiba saling tidak mengenal ya. Jadi pura-pura tidak tahu. Mereka datang membeli minyak gitu kan, yang padahal sebenarnya itu tidak boleh lebih mungkin ya dari jumlah yang ditentukan oleh pemerintah. Tetapi ternyata ada anggota keluarga yang membeli dengan menyatakan mereka bukan bagian dari anggota keluarga tersebut gitu ya. Jadi dibilangnya bahwa ya ini minyaknya minyak buat saya sendiri gitu kan. Saya tidak kenal dengan si A, ini yang di depan saya nggak kenal semua gitu kan. Itu bukan keluarga saya. Padahal itu semuanya adalah keluarga gitu ya. Nah, ini kan menggambarkan sebenarnya keserakahan. Menggambarkan bahwa apa yang dilakukan sebenarnya melampaui apa yang diperlukan, dan di situ tidak ada empati kepada orang lain. Hal ini sama seperti beberapa tahun kebelakang, khususnya dalam masa pandemi di awal, di mana pada saat itu yang diburu adalah susu Bear Brand ya. Ada panic buying di beberapa minimarket gitu ya. Dibeli sebanyak-banyaknya dan ditimbun padahal ada yang memerlukan. Jadi lebih kepada keserakahan, lebih kepada mementingkan diri sendiri, namun ternyata tidak melihat ada keperluan yang lain ataupun orang lain gitu ya, yang juga memerlukannya. Sama juga terkait dengan bantuan sosial ya, yang seringkali ada di masyarakat itu kan. Beberapa temuan
fakta di lapangan justru menyampaikan ketika bantuan sosial itu, daftar penerima bantuan sosial itu ternyata banyaknya justru dimulai dengan kerabat-kerabat dekat dari panitia, kerabat-kerabat dekat ataupun keluarga dekat yang sengaja dimasukkan terlebih dahulu oleh panitia ataupun penyelenggara dibandingkan dengan orang-orang yang sebenarnya membutuhkan gitu kan, yang lebih perlu di sana. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang berbahaya. Ini menggambarkan keserakahan. Ini menggambarkan juga ketidakpedulian kepada yang lain. Ya, ketika seseorang mengambil lebih daripada apa yang diperlukan. Padahal itu bisa dipergunakan untuk membantu yang lain. Nah, ini juga yang dialami oleh bangsa Israel ketika menjalani ataupun melalui perjalanan di padang gurun. Kita ketahui bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka harus berjalan sedemikian rupa, dan perjalanannya itu tidak mudah untuk mencapai tanah perjanjian. Dan di tengah-tengah perjalanan dengan berbagai macam tantangan, tentunya padang gurun digambarkan sebuah kondisi yang memang penuh dengan ancaman, ya, di mana panas sudah jelas gitu ya, dan panasnya ini sangat menyengat, seorang bisa kekurangan cairan, dehidrasi karena begitu panasnya di padang gurun. Belum lagi selain bicara terkait dengan suhu yang sangat panas sekali, ada berbagai macam tantangan, mungkin juga binatang-binatang liar, binatang-binatang yang berbahaya yang ada juga di padang gurun. Sehingga perjalanan bangsa Israel ini keluar dari Mesir memang tidak mudah. Ditambah lagi mentalitas budak yang masih kental ya di dalam kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, dari daerah Mesir, kemudian mereka pun bersungut-sungut gitu ya. Bahkan ada yang bersungut-sungut terkait dengan lebih baik mati di tanah Mesir dengan perut yang kenyang dibandingkan dengan harus mati di padang gurun dengan kelaparan, dengan situasi yang tidak mengenakan. Nah, di sini tentunya kita melihat mentalitas bangsa Israel ya, yang sebenarnya seharusnya bangsa Israel bisa melihat karya Allah yang nyata, bahwa lepas dari Mesir itu bukan karena kekuatannya Israel, justru karena Tuhan. Bahkan ada rentetan peristiwa yang luar biasa terkait dengan menyeberangi lautan gitu ya. Itu tentunya ataupun seharusnya bisa membuat bangsa Israel semakin menghayati Tuhan di dalam kehidupannya gitu ya. Namun ternyata di sini justru yang muncul adalah keluhan-keluhan. Namun daripada itu keluhan-keluhan yang muncul ternyata juga Tuhan tetap mendengar ya. Jadi kaum perempuan dikasih Tuhan, bangsa Israel mengeluh dengan kondisi, dan memang itu kan membutuhkan asupan ya, dimana makanan ini menjadi sebuah kebutuhan di dalam kehidupan manusia. Ternyata Tuhan juga mendengar ya. Di sini kalau kita lihat Tuhan mendengar kemudian menyatakan karyanya. Yang pertama di sini diungkapkan bahwa Tuhan akan memberikan roti. Dan yang selanjutnya di sini diungkapkan Tuhan memberikan daging, yaitu burung puyuh yang datang tiba-tiba berduyun-duyun. Jadi ini kan karya Tuhan yang luar biasa, yang tetap mendengar bahkan bertindak, walaupun terkadang tidak terpikirkan gitu ya. Tapi Tuhan bertindak di sini. Dan menarik pada bagian yang kita baca di sini dikisahkan terkait dengan makanan ya, makanan berupa roti. Diungkapkan di sini bahwa ada embun menguap gitu ya.
pada sebuah permukaan, sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku. Dan orang Israel belum pernah melihat ini sebelumnya. Sehingga di ayat 15 tadi kita sama-sama baca, berkatalah mereka seorang pada yang lain, apakah ini? Nah, gitu ya. Sebab mereka tidak tahu. Jadi mana itu berasal dari kata ini ya. Jadi artinya itu sebenarnya mana itu roti, mana itu artinya adalah apa ini gitu ya. Jadi menggambarkan ketidaktahuan akan ini makanan apa gitu ya. Digambarkanlah dengan bahasa mana gitu kan. Dan di sini Musa menyampaikan bahwa ini loh makanan ini itu yang tidak diketahui ini seperti apa ataupun apa, ini adalah roti yang diberikan Tuhan kepadamu supaya menjadi makanan. Ya. Jadi disampaikan seperti itu. Walaupun memang menarik kalau kita lihat, coba menelisik dari ensiklopedia Alkitab, kemudian informasi-informasi tentang mana ini, ada yang menyatakan juga bahwa mana ini sebenarnya semacam getah yang dihasilkan oleh serangga di padang gurun di antara di antara tanaman begitu ya, seperti itu. Namun itu pun masih bisa diperdebatkan satu dengan yang lain. Namun dalam penghayatan iman orang Israel, bahwa apa yang diberikan pada saat itu, makanan yang sebenarnya tidak diketahui itu apa, itu merupakan roti dari Tuhan, itu merupakan makanan dari Tuhan yang Tuhan sediakan sebagai berkat bagi bangsa Israel untuk bisa senantiasa melanjutkan perjalanan. Dan ketika Tuhan memberikan berkat ini sesuai dengan kebutuhan, memang kebutuhannya adalah makan, diberikanlah makan. Namun ternyata juga ada aturannya juga. Ya, tidak serta-merta diberikan berkat begitu saja kemudian dipergunakan dengan seenaknya. Namun ternyata ada aturannya di sini. Di sini diungkapkan perintah Tuhan, pungutlah, ya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, ya, masing-masing boleh mengambil menurut keperluannya, ya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Segomer itu sekitar 2 liter, ya, kaum perempuan ataupun ibu-ibu. Dan di sini dilakukan, gitu ya. Mereka mengumpulkan itu. Namun ternyata pada ayat 19 dan 20 di sini ada hal yang menarik. Ternyata ada orang-orang yang tidak mengumpulkan sesuai dengan perintah yang diberikan Tuhan. Ya. Di sini diungkapkan memang tidak boleh ditinggalkan itu sampai pagi, gitu kan. Tapi ada yang tidak mendengar. Dan di situ sampai mana itu berulat dan berbau busuk. Jadi Musa itu jadi marah kepada mereka. Dan ini kan penggambaran bahwa ada orang-orang yang mengambil tidak sesuai dengan keperluannya. Mungkin untuk ditimbun, mungkin untuk kepentingannya. Namun di sini sudah jelas disampaikan bahwa hendaklah engkau mengambil menurut keperluannya. Keperluan masing-masing. Ditakar. Bicara keperluan berarti bicara kebutuhan, tidak melebihi terkait dengan kebutuhannya. Dan di sini sebenarnya juga mau mengungkapkan ketika diungkapkan menurut keperluannya, kebutuhannya, tidak melebihi kebutuhannya, maka seseorang juga diajak untuk melihat kebutuhan orang lain. Ketika di sini merasakan bahwa cukup, oh ya, untuk saya kebutuhannya nih cukup, maka secara tidak langsung dia juga bisa melihat kebutuhan orang lain seperti itu. Namun ternyata di sini ada yang melakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ya berbau busuk, berulat, tidak bisa dimakan walaupun ditimbun, ya. Dan ketika Musa marah kemudian diberikan nasihat ulang kembali, di sini orang Israel mendengar. Orang Israel mulai menyadari diri dan melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga kondisi kebutuhan mereka secara komunitas bisa senantiasa terpenuhi.
dengan catatan bahwa tidak ada dari mereka yang berpikir untuk dirinya sendiri. Tidak ada dari mereka yang justru menimbun makanan itu, tetapi justru sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan keperluan, sesuai dengan firman yang Tuhan berikan untuk bisa dilakukan. Nah, sehingga kaum perempuan yang dikasih Tuhan, maka kita bisa belajar dari peristiwa ini, gitu ya. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, melalui firman ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sumber berkat. Tuhan itu sang pemelihara kehidupan. Ya. Dia sosok yang tidak akan meninggalkan kita terjerembab sedemikian rupa. Berkat-berkatnya senantiasa hadir. Dan ini ditunjukkan melalui kesaksian firman Tuhan. Dengan tetap bahwa umat bisa menghayati bahwa Tuhan bisa mempergunakan berbagai macam cara, rencana untuk menyatakan berkat-berkatnya. Bangsa Israel pada saat itu mungkin tidak mengira, gitu ya, bahwa Tuhan memberi makan itu dengan cara mengizinkan burung puyuh lewat, ataupun dengan roti mana ini yang sebenarnya mereka tidak mengerti makanan apa ini. Tapi itu cara Tuhan supaya bangsa Israel bisa benar-benar menghayati kekuasaan Tuhan. Maka kita pun diajak, ketika Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga akan senantiasa menyatakan berkat-berkatnya dengan berbagai macam bentuk dan cara. Sehingga kita pada saat ini, secara khusus juga kaum perempuan, ketika kita menghayati ternyata kita ada dalam masa perjalanan nih, seperti bangsa Israel. Dan perjalanan itu menjadi sesuatu hal yang berat, menjadi sesuatu hal yang sulit. Dan di tengah-tengah perjalanan itu ada kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar kita perlukan. Maka jangan kehilangan harapan. Tetap meyakini Tuhan senantiasa memenuhi, menyatakan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita dengan berbagai macam cara, sehingga memampukan kita untuk terus bisa berjalan. Kita diajak untuk yakin, kita diajak untuk percaya, gitu ya. Memang ada berbagai macam situasi terjadi di masa pandemi ini yang membuat kita putus asa, yang membuat kita juga mungkin merasakan, waduh, kok berkat Tuhan sepertinya sulit ya, serat amat gitu ya. Namun melalui firman Tuhan kita diteguhkan, gitu ya, justru untuk meyakini kalau tangan Tuhan, berkat Tuhan tersedia buat kita dengan berbagai macam cara dan rencananya yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tetapi dengan keyakinan, ya, dengan harapan, maka di situ justru Tuhan akan membukakan jalan. Tuhan akan senantiasa menunjukkan, ini loh caranya modelnya seperti ini. Ini loh, mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya, tapi dari situlah Tuhan menyediakan berkat. Ketika masa pandemi pada saat ini, mungkin yang tadinya ada yang bekerja di luar, gitu ya, ataupun di luar rumah atau di perusahaan, ternyata mendapatkan PHK ataupun pengurangan gaji. Ternyata bisa saja Tuhan menyediakan cara, di mana cara itu yang selama ini belum pernah kita pikirkan sama sekali. Tapi ternyata toh berkat itu mengalir lewat situ. Maka yang diperlukan adalah kita meyakini dulu, yakin dulu bahwa Tuhan menyertai setiap langkah perjalanan kita. Tuhan tetap menyediakan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan, maka pesan firman Tuhan yang kedua, kita sama-sama diingatkan untuk mengelola berkat Tuhan,
untuk bisa menghayati berkat Tuhan. Mengelola berkat Tuhan ini juga bicara terkait juga bagaimana mencukupkan diri. Memilah mana kebutuhan, mana keinginan. Sehingga berkat Tuhan itu senantiasa bisa dikelola dengan baik. Dan dengan pengelolaan yang baik pun kita bisa menjadi saluran berkat buat yang lain. Jadi ketika di sini dikaitkan dengan keperluan, kebutuhan, maka kita diingatkan kembali. Oh iya, Tuhan memberikan berkat. Maka saya harus kelola. Bagaimana dengan kebutuhan saya? Bagaimana benar-benar dengan keperluan saya? Bukan keinginan. Keinginan bisa macam-macam. Belum tentu keinginan itu merupakan kebutuhan dasar kita. Namun di sini kita diingatkan untuk mengelola berkat, menyesuaikan dengan keinginan, dengan kebutuhan ataupun keperluan kita, sehingga dengan kita bisa menghayati kebutuhan, keperluan kita ada dalam kondisi cukup ataupun mencukupkan diri. Dan ketika kita mencukupkan diri, maka kita bisa menjadi saluran berkat buat yang lain. Ini yang menjadi penting. Kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kepedulian kepada orang lain. Dimulai dengan kita mengelola berkat Tuhan, menghayati kecukupan di dalam kehidupan kita. Nah, ini kan tentunya logis ya, ibu-ibu kaum perempuan. Di satu sisi, kalau kita tidak pernah merasakan cukup di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain? Kan pola pikirnya jadi, buat saya aja udah gak cukup, bagaimana saya mau ngasih sama orang lain? Buat saya aja gak cukup, bagaimana saya bisa memberi kepada yang lain, menjadi berkat buat yang lain? Maka sebenarnya pemaknaan mencukupkan diri itulah yang menjadi penting di dalam kehidupan kita. Toh berkat-berkat Tuhan hadir, namun tergantung bagaimana kita untuk mengelolanya. Sehingga dengan mencukupkan diri, kita jadi saluran berkat buat yang lain. Nah, dengan berbagai macam bentuk tentunya. Nah, ini yang tentunya kita bisa sama-sama hayati di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan pasti menyediakan jalan. Namun Tuhan juga menginginkan kita untuk bisa berbela rasa kepada yang lain, peduli kepada yang lain, dengan menghayati bagaimana kita mencukupkan diri. Kita tentunya seringkali mengucapkan doa Bapa kami, di mana di dalam doa Bapa kami itu muncul juga kalimatnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maksudnya adalah ketika kita merasakan cukup, maka kita juga diajak untuk bisa berbagi kepada yang lain. Nah, ini yang tentunya perlu kita hayati. Dan ketika kita menghayati itu, maka kehidupan kita sebagai persekutuan, kehidupan kita sebagai komunitas akan senantiasa tetap terjaga dengan baik. Sama seperti bangsa Israel tadi, sempat keliru, mereka mengintrospeksi diri, kemudian mereka taat kepada Tuhan. Oke deh, saya nggak mau lagi ambil sesuatu hal yang melebihi apa yang menjadi kebutuhan saya. Maka ketika masing-masing orang menghayati itu, maka sebenarnya dia pun berbuat sesuatu buat saudaranya, sehingga kehidupan mereka sebagai komunitas terpelihara. Maka kita pun menghayati itu, sehingga kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menghayati, meyakini bahwa berkat Tuhan tersedia bagi kita semua dengan berbagai macam cara, dan kita diajak untuk senantiasa mencukupkan diri supaya kita pun bisa berbela rasa, peduli kepada orang-orang lain, menjadi saluran berkat Tuhan buat yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ataupun merespon perenungan firman Tuhan di malam hari ini, kita bersama-sama bersatu diri di dalam doa, menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang memberikan tuntunan, firman Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami,
supaya kami senantiasa meyakini pertolongan Tuhan dalam perjalanan yang kami lalui, dengan berbagai macam dinamika kehidupan dalam perjalanan kami, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Sungguh Engkau mengetahuinya, sungguh Engkau hadir bagi kami, dan sungguh Engkau menyatakan berkat bagi kami dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam perancangan yang mungkin kami tidak pernah pikirkan sebelumnya. Namun Tuhan bekerja berkarya di situ. Maka kami diingatkan untuk yakin, kami diingatkan untuk percaya penuh kepada Tuhan, sambil kami juga menjadi saluran berkat buat yang lain, dengan kami bisa mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dengan kami juga bisa senantiasa mengembangkan sikap yang mencukupkan diri, sehingga kami pun bisa menjadi berkat, bahkan peduli kepada orang-orang lain. Tidak tamak, namun senantiasa bisa berbela rasa. Maka kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan akan menuntun kami untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami secara khusus kaum perempuan menjadi kaum perempuan yang semakin bijaksana di tengah-tengah kehidupan ini dalam menghayati dan mengelola berkat Tuhan yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa. Kami berdoa bagi seluruh kaum perempuan di GKP Cawang beserta dengan keluarga dalam menjalani kehidupannya masing-masing. Maka Engkau yang akan senantiasa memberkati mereka, memelihara kehidupan mereka, menguatkan mereka, akan mereka pun senantiasa bisa menyatakan peran-perannya untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan, khususnya dalam masa pandemi pada saat ini. Kami berdoa bagi fungsionaris komisi, penatua koordinator, Tuhan yang akan senantiasa juga memberkati, menyertai setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa bagi kaum perempuan yang bergumul dalam kondisi kelemahan fisik karena sakit, pergumulan keluarga, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, dan berbagai macam hal. Maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan hikmat, Tuhan yang akan memberikan pemulihan di dalam kehidupan. Karena Tuhan senantiasa tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa tetap menyatakan berkat-berkat dan pemeliharaannya bagi kami. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak mendoakan setiap kegiatan ataupun program-program yang telah dirancangkan oleh Komisi Pelayanan Perempuan. Tuhan kiranya memberkati segala sesuatunya, sehingga itu semua bisa berjalan dengan baik, menjadi sarana pertumbuhan untuk kami semua, sehingga kami semakin bertumbuh dengan baik, kami menghasilkan buah-buah yang berdampak baik di tengah-tengah kehidupan kami. Allah yang Maha Kasih, pada saat ini pun kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kondisi masa pandemi tetap harus kami lewati, dan pada saat ini ada lonjakan penderita ataupun yang terkonfirmasi COVID, khususnya varian yang baru. Maka kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan hikmat bagi kami untuk merespon segala sesuatunya dengan bijaksana, untuk mengupayakan segala sesuatunya dengan baik, sehingga kondisi di masa pandemi ini bisa kami lalui. Kami berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini harus isolasi, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Maka Tuhan juga yang akan senantiasa menolong dan memampukan, bahkan memulihkan kesehatan mereka. Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami hendak juga menyampaikan doa-doa kami yang ada di dalam hati kami masing-masing. Sungguh kami meyakini Engkau mendengar, dan Engkau jugalah yang akan senantiasa memberikan rencana yang terbaik untuk kami bisa hayati, sehingga kami pun bisa melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri persekutuan kita di malam hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kaum perempuan dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.